Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A7 Review Film. Di edisi Idul Adha kali ini, saya akan mereview sebuah film religi yang berjudul Emak Pengen Naik Haji. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini disutradarai oleh Aditya Gumai, dan diperankan oleh Reza Rahardian sebagai Zain, Ati Sanser Zain sebagai Emak, dan Didi Petet sebagai Haji Saun. Film ini juga menghadirkan penampilan khusus dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton alur filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan film-film terbaru dari kami. Cekidot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Zain, yang sedang tertidur pulas setelah semalaman begadang untuk menyelesaikan lukisan-lukisan yang akan dijualnya pada esok hari. Dia pun dibangunkan oleh ibunya untuk sholat subuh berjamaah, dan dia pun menjadi imam sholat subuh tersebut. Pada pagi harinya, seorang pembantu rumah tangga seorang pengusaha yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Zain datang berkunjung ke rumah Zain dan Emak. Diketahui bahwa Zain dan ibunya tinggal bersebelahan dengan seorang pengusaha kaya yang sudah beberapa kali berangkat haji bersama keluarganya. Pengusaha tersebut bernama Haji Saun yang diperankan Didi Petet. Pembantu Haji Saun ini pergi ke rumah Emak untuk memesan kue untuk acara syukuran Haji Saun dan keluarganya yang akan berangkat umroh untuk ke-6 kalinya. Diketahui juga Haji Saun dan keluarganya sudah berhaji sebanyak 3 kali. Mendengar kabar itu membuat Emak semakin termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Namun keadaan ekonomi tidak mendukung Emak untuk bisa melaksanakan haji, karena profesi Emak yang hanya berjualan kue, dan Zain hanya bekerja sebagai penjual lukisan keliling. Emak yang hanya memiliki tabungan sebesar 5 juta, diminta Zain untuk menabungnya untuk persiapan biaya hajinya suatu saat nanti. Dan setelah itu Zain pun pergi berjualan lukisannya. Pada saat itu juga terlihat anak-anak Haji Saun berdebat karena salah seorang dari mereka berniat berangkat umroh hanya untuk pamer, karena mereka berangkat bersama artis Dude Herlino. Pada saat menjual lukisan, Zain dihampiri mantan istrinya yang ingin memberitahunya kalau anak mereka sakit, dan butuh biaya untuk pengobatannya. Jadi singkat cerita mereka berdua berpisah karena mantan istrinya telah tega meninggalkannya untuk menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai PNS. Dan ternyata profesi PNS suami barunya tidak membuat ekonomi mereka membaik, justru malah mereka semakin terlilit hutang. Dikarenakan Zain juga tidak punya uang untuk membantu pengobatan anaknya, dia pun tidak memberikan apapun ke mantan istrinya tersebut, karena lukisannya tak kunjung laku. Mantan istrinya pun terpaksa mengambil satu lukisannya dan menjualnya ke sebuah toko emas. Mereka pun menyukai dan membeli lukisan itu dan uangnya diambil oleh mantan istrinya Zain untuk membeli obat anaknya. Di saat bersamaan terlihat Emak yang menabung uang 5 jutanya itu di bank untuk mendaftar naik haji. Dan di saat itu pula salah seorang pengusaha bernama Joko beserta seorang wanita yang merupakan sekretarisnya terlihat sedang menelpon agen haji untuk meminta agen haji tersebut memberangkatkan bosnya untuk naik haji sesegera mungkin. Hal ini mereka lakukan agar pengusaha tersebut bisa mendapatkan gelar haji secepatnya. Ternyata usut punya usut, pengusaha ini akan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota. Dia berniat berhaji bukan untuk beribadah, melainkan ingin menambahkan gelar haji di depan namanya agar mendapatkan suara terbanyak di daerah mayoritas muslim. Lanjut. Keesokan harinya, Zain dihampiri Siti yang merupakan pembantu Haji Saun, bermaksud meminta Zain untuk menyetir mobil mengantarkan istri Haji Saun yang ingin berbelanja di swalayan. Kebetulan saat itu supir pribadi mereka sedang sakit, maka dari itu mereka meminta Zain untuk mengantarnya. Saat berada di swalayan, istri Haji Saun melakukan pembayaran belanja mereka hari itu. Kebetulan di hari itu sedang ada undian berhadiah bagi konsumen yang berbelanja di swalayan itu. Hadiahnya berupa kupon undian berangkat haji bagi 5 orang yang beruntung. Setelah itu istri Haji Saun membuang kupon undian tersebut di tong sampah, dan secara diam-diam Zain pun mengambil kupon itu kembali ke dalam tempat sampah.
Sepulang dari swalayan, Zain pun tidak sengaja melihat Haji Saun yang menghitung uangnya, membuat Zain sedikit tergiur dengan uang itu. Dan di saat bersamaan Zain bertemu dengan Liva, anak dari Haji Saun yang merupakan teman masa kecil Zain. Diketahui saat itu Liva sedang hamil tua dan baru selesai cek kehamilan ke dokter kandungan, dan saat itu dokter meminta Liva untuk operasi karena anak yang dikandungnya posisinya lintang. Dia pun tetap bersikeras untuk lahiran secara normal. Sesampainya di rumah, Zain dikagetkan dengan kehadiran mantan istrinya bersama suaminya. Kedatangan mereka bermaksud meminta uang kepada Zain untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit hernia dan membutuhkan biaya untuk operasi. Emak yang tidak tega melihat cucunya kesakitan, mencoba untuk memberikan seluruh tabungannya agar cucunya bisa sembuh. Namun Zain mencoba melarang emak melakukan hal itu, karena dia merasa emak sudah bersusah payah mengumpulkan uang itu untuk niat pergi berhaji. Dan pada akhirnya emak tetap memberikan seluruh tabungannya sebesar 5 juta itu untuk menyelamatkan cucunya. Zain pun berusaha mencari uang 5 juta untuk mengganti uang ibunya tersebut dengan menjual lukisannya, dan kemudian meminjam uang ke rentenir. Namun gagal, karena dia tidak memiliki jaminan, hingga pada akhirnya dia memutuskan mencuri uang ke rumah Haji Saun pada malam harinya, namun gagal karena dia tidak tega mengambil uang tersebut. Kemudian membuatnya diburu warga karena kedapatan menyelinap ke rumah Haji Saun. Lalu Zain pun selamat dari buruan warga yang mengejarnya, dan membuatnya menyesal melakukan hal itu. Saat itu diadakan syukuran untuk keberangkatan keluarga Haji Saun. Saat itu Zain tidak ingin menghadiri acara itu karena masih merasa bersalah dan takut. Saat itu Haji Saun mengundang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sebagai pemberi tausiah di sana. Masjid pakai kaki kanan, baca Allahumma antas salam, berkah, rahmat. Itu baru masuk masjid, belum lihat Ka'bah. Itu apa tidak? Bagaimana kalau kita lihat Ka'bah? Bohong kalau tidak menangis. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Scene beralih di adegan di mana Joko bersama sekretarisnya datang ke sebuah masjid untuk memberikan bantuan ke masjid itu, namun dengan mengundang wartawan bermaksud agar bisa diliput media kalau dia merupakan calon wali kota yang sangat bijaksana dan murah hati. Saat emak lagi beres-beres di rumah Haji Saun, dia menemukan sebuah album foto yang berisikan foto-foto Mekah serta kondisi Ka'bah yang ada di Saudi Arabia. Namun saat itu album itu tidak sengaja sobek karena anak Haji Saun yang berebut album itu, dan akhirnya album yang sobek itu diberikan anak Haji Saun kepada emak. Di sana sentuhan tanganmu, ku rasakannya. Scene kemudian menunjukkan istri Joko yang datang ke kantornya Joko untuk menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Joko dengan sekretarisnya, dan pengirim bukti foto itu mengancam Joko untuk menyebarluaskan foto itu kalau Joko tidak memberikan uang jaminan kepadanya. Sontak hal itu membuat Joko menjadi panik. Kemudian Scene berpindah kembali ke rumah sakit. Saat itu mantan istri Zain sedang membayar biaya rumah sakit untuk pengobatan putranya. Namun saat itu Zain datang dan meminta kwitansi pembayarannya. Zain pun dikagetkan oleh kebohongan mantan istrinya. Ternyata biaya pengobatan anaknya hanya 3.800.000. Namun mantan istrinya mengatakan kalau biaya totalnya 5 juta rupiah.
Zain pun menagih kembali sisa kembalian uang itu kepada suami mantan istrinya, hingga terjadi kericuhan di sana. Scene kembali lagi ke Joko. Saat itu supirnya mengatakan kalau dia pernah melihat handphone sekretarisnya tertinggal di mobilnya, namun saat itu istri Joko menemukan handphone itu di dalam mobil. Jadi di sini terbukti kalau yang sebenarnya memeras Joko adalah istrinya sendiri. Saat itu emak tidak tega melihat anak dari tetangganya kelaparan karena sudah berhari-hari tidak makan, dan ayah mereka pun sudah sakit-sakitan. Emak pun memberikan mereka makan dan juga memberi sisa tabungannya kepada anak tetangganya itu agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di saat yang bersamaan, terlihat Zain membeli koran untuk melihat pengumuman undian berhadiah naik haji yang pernah dia daftarkan menggunakan kupon istri Haji Saun dahulu. Dan ternyata alhamdulillah dia berhasil memenangkan undian tersebut, hingga membuatnya sangat bahagia dan pulang ke rumah untuk bertemu emak. Namun ternyata emak sedang tidak berada di rumah. Dalam keadaan bahagia karena telah bisa membahagiakan ibunya, membuat Zain menjadi lalai dan terlena dalam kebahagiaannya. Dia pun ditabrak oleh sebuah mobil saat sedang berusaha mencari ibunya untuk menyampaikan berita bahagia itu. Dia pun mengalami masa kritis di rumah sakit hingga banyak bagian tubuhnya mengalami patah. Namun di saat yang bersamaan, Lifah juga berjuang untuk melakukan persalinan anaknya di rumah sakit yang sama dengan tempat Zain dirawat. Hingga dia pun berhasil melahirkan seorang putra dengan normal. Ternyata usut punya usut yang menabrak Zain adalah Joko. Saat itu Joko sedang bertengkar dengan istrinya di mobil membahas masalah pemerasan yang dilakukan oleh istrinya. Saat itu terjadi pertikaian, hingga menyebabkan Joko tidak bisa mengendalikan mobilnya, dan membuatnya menabrak Zain yang menyeberang jalan, dan juga menyebabkan istrinya meninggal dunia di tempat. Joko pun bersedia menanggung semua pengobatan Zain. Zain yang sudah siuman mencoba kembali ke pekerjaannya sebagai pelukis, namun terhalang oleh fisiknya yang sudah tidak normal lagi, hingga membuatnya kesal pada dirinya sendiri karena dia sudah tidak bisa melakukan apapun. Dalam kondisi terpuruk itu emak dengan sabar dan tulus menguatkan Zain. Jen anugerah terbesar dalam hidup emak. Jen, yuk. Demi emak. Ya. Jen. Allah pasti tahu. Hati mah udah lama ada di situ. Udah lama ada di situ. Beberapa hari kemudian, diadakan pesta akikah anaknya Lifah di rumah Haji Saun. Saat itu emak yang bertugas mengantarkan kue dipanggil oleh Lifah dan diminta untuk duduk di sampingnya. Lifah pun menyampaikan nazarnya di hadapan tamu yang ada di sana. Kalau dia berhasil melahirkan anak dengan normal dan selamat, Lifah akan memberangkatkan emak dan Zain untuk berangkat haji. Emak pun sujud syukur mendengar berita bahagia itu. Ternyata impiannya selama ini bisa terkabul. Film pun ditutup dengan memperlihatkan emak dan Zain yang berada di Tanah Suci untuk melaksanakan salah satu rukun Islam itu. Sekian review film hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita film seru dari kami. Wassalam.